Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Kali ini saya akan membahas tentang respon dari beberapa tokoh agama terhadap terbitnya SKB 3 Menteri. Hanya sedikit mengingatkan bahwa SKB 3 Menteri ini adalah surat keputusan bersama yang dibuat oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri yang berkaitan dengan cara berpakaian di institusi pendidikan. Nah, ini sudah diatur, kemarin sudah saya bahas. Ternyata benar ada beberapa tokoh agama ini yang merespon negatif gitu, membuat narasi yang agak, mohon maaf ini dengan segala hormat, menyesatkan ya. Ada namanya Pak Anwar Abbas. Beliau kebetulan adalah Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia. Ada juga dari Ketua MUI di Sumatera Barat. Saya yakin beliau-beliau ini tidak mewakili institusi Majelis Ulama Indonesia, tapi berpendapat secara pribadi, termasuk Pak Anwar Abbas, termasuk Ketua MUI di Sumatera Barat. Ada sedikit penyesatan atau mungkin salah paham ya terhadap pemaknaan dari SKB 3 Menteri ini. Yang kedua adalah mereka mungkin paham tapi salah menyikapinya, salah mengerti juga gitu ya. Sahabat Indonesia, apa yang disampaikan Pak Anwar Abbas gitu ya, kemudian juga Ketua MUI Sumatera Barat, mereka mengutip beberapa pasal-pasal di dalam Undang-Undang Dasar 45. Dikatakan bahwa SKB 3 Menteri itu melanggar Undang-Undang Dasar. Setelah saya baca secara detail apa sih pasal-pasal yang dianggap SKB 3 Menteri melanggar, ternyata adalah dalam Undang-Undang Dasar itu adalah negara mewajibkan kepada masyarakat atau warga negara untuk bersikap santun, berakhlak mulia, dan sebagainya. Tidak ada tentang pengaturan berpakaian seperti apa dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini yang saya katakan, mungkin beliau paham tapi salah menyikapi. Begini sahabat Indonesia, akhlak mulia, kemudian moral yang baik, ketakwaan terhadap agama, ketakwaan terhadap Tuhan, ketakwaan terhadap keyakinan dalam agama tertentu, apakah harus dimaknai, diwujudkan, direpresentasikan dengan pakaian tertentu? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Nah, saya tidak bicara agama Islam atau agama apapun. Ini menyangkut semua agama. Apakah simbol-simbol pakaian itu memastikan yang bersangkutan sudah mempunyai ketakwaan atau akhlak mulia seperti yang disampaikan dalam Undang-Undang Dasar 45? Saya tidak yakin sama sekali. Sahabat Indonesia, saya pernah menulis tentang pakaianmu bukan penanda keimananmu. Ini berkali-kali saya sampaikan dalam forum ini ya. Karena apa? Saya punya keyakinan dengan premis saya, dengan pertimbangan saya, dengan analisis saya, dan berdasarkan pengamatan saya sehari-hari. Pakaian sama sekali tidak menandakan keimanan seseorang. Sebagai contoh, ada beberapa orang yang berpakaian biasa-biasa saja, sopan, baik, tapi akhlaknya bagus, sangat mulia. Berteman dengan siapapun, berlainan suku, agama dengan indahnya. Mereka juga sangat santun dan ramah tamah. Mohon maaf, ada juga yang berpakaian sangat syar'i menurut agama masing-masing. Tapi kelakuannya, ada yang jadi pejabat koruptor. Ada juga yang sekedar membuat lifestyle, gitu ya. Ada juga yang, mohon maaf nih, melakukan kriminal, ya, di minimarket banyak ada beberapa kasus-kasus tertentu itu. Mereka berpakaian yang sangat khusus dalam agama tertentu. Sahabat Indonesia, sekali lagi saya katakan bahwa akhlak mulia seseorang bukan ditandai dengan pakaian apa yang dikenakan. Pakaian yang paling utama dari manusia adalah hati yang baik, pikiran yang baik,
lisan yang baik, dan tindakan yang baik. Itu menurut keyakinan saya. Nah, dari sisi ini saya mempunyai keyakinan bahwa Pak Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum MUI dan Ketua MUI Sumatera Barat salah menyikapi pemaknaan dalam Undang-Undang Dasar. Dalam UUD 45, khususnya pasal 29, memang benar negara mempunyai kewajiban untuk menciptakan lingkungan yang sejuk untuk membuat warganya berakhlak mulia. Tapi tidak harus dengan pemaksaan pakaian tertentu. Mungkin Pak Anwar Abbas dan Ketua MUI Sumatera Barat lupa zaman nenek moyangnya mereka. Dulu belum ada berpakaian yang syar'i menurut kekhususan agama tertentu. Tapi apakah kita berani mengatakan bahwa mereka-mereka itu belum mendapatkan hidayah, tidak berakhlak mulia? Sahabat Indonesia, kita lihat Raden Ajeng Kartini, Cut Nyak Din, kemudian ada lagi Haji Rangkayo Rasuna Said, kemudian beberapa pahlawan perempuan di Indonesia. Apakah mereka berhijab? Tidak. Pertanyaannya, apakah mereka tidak berakhlak mulia? Ini pertanyaan yang susah dijawab. Karena saya yakin kemuliaan akhlak Cut Nyak Din, Raden Ajeng Kartini, Dewi Sartika, HR Rasuna Said, dan semua pahlawan perempuan di Indonesia. Saya meyakini kemuliaan akhlak mereka. Kemuliaan akhlak mereka ditunjukkan dengan cara apa? Cara membela tanah air Indonesia dari gempuran invasi asing, penjajahan asing. Karena penjajahan waktu itu bukan hanya ingin menguasai teritorial negara, tapi juga menginfiltrasi, merusak budaya Nusantara. Itu yang mereka lawan. Jadi, sekali lagi, sahabat Indonesia, bahwa pakaian seseorang sama sekali tidak menandakan keimanan seseorang. Pakaian seseorang sama sekali tidak menandakan kemuliaan akhlak seseorang. Saya selalu mengatakan berulang kali bahwa kemuliaan akhlak seseorang itu berasal dari mana? Dari hati, pikiran, lisan, dan tindakan. Itu yang paling pokok, bukan karena pakaian tertentu. Sahabat Indonesia, saya menghimbau kepada tokoh-tokoh masyarakat, biarlah generasi muda Indonesia berpakaian yang sopan menurut pilihan mereka. Jangan dipaksa harus pakai hijab atau dipaksa tidak pakai hijab. Jangan, biarkan saja mereka bertumbuh dengan baik. Kita harus menghargai kemerdekaan seseorang untuk menentukan pilihan. Kalau orang mau pakai hijab, silakan. Itu hak personal dia. Kalau orang tidak berhijab, tidak apa-apa juga. Itu pilihan juga. Jadi jangan kita memberikan contoh dengan mengindoktrinasi bahwa keimanan ditunjukkan dengan pakaian. Itu indoktrinasi atau pemaknaan yang sesat menurut saya. Hanya di kulit, artifisial saja. Sekali lagi, dalam hal ini saya mendukung SKB 3 Menteri. Dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Dan yang paling penting selalu tekankan bahwa harus ada pengawasan dalam implementasi di lapangan. Karena banyak juga kepala daerah yang agak suka balilo atau bandel. Dan itu yang paling penting. Bukan hanya aturan yang indah, yang sekedar menjadi macan kertas, tapi aturan yang sederhana, tapi terimplementasi dengan baik. Sekali lagi, kepada Pak Anwar Abbas dan Ketua MUI Sumatera Barat yang terhormat, yang mulia, bahwa kita berbeda pendapat, tapi seyogianya Bapak-Bapak, karena Bapak-Bapak di Majelis Ulama Indonesia, seyogianya memberikan kesejukan dengan mendukung keputusan pemerintah yang terbaik untuk negara ini. Sahabat Indonesia, demikian opini saya hari ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share semua postingan dari kanal TV Anak Bangsa. Saluran yang saya pergunakan untuk menyuarakan kebenaran dalam menjaga Indonesia. Terima kasih. Salam damai.
Rudi Eskabri.